Halo teman-teman, kalau kita bicara tentang sepak bola saat ini, pasti ada dua nama yang paling sering dibahas, yaitu Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi. Kedua nama ini sering disebut-sebut sebagai persaingan abadi, di mana keduanya banyak yang menganggap masing-masing fansnya menganggap mereka adalah yang terbaik ya. Jadi fans Ronaldo menganggap Ronaldo yang terbaik, sementara fans Messi menganggap Messi lah yang terbaik. Jadi persaingan antara Ronaldo dan Messi itu sudah terjadi mungkin sekitar 2 dekade terakhir lah, hampir 20 tahun terakhir ini ya. Nah, tapi kali ini kita tidak akan bahas persaingan antara Ronaldo dan Messi, tapi kita akan bahas mengenai perbandingan antara Lionel Messi dengan Mohamed Salah. Kenapa demikian? Karena keduanya uh, bertemu dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026. Nah, tentunya kita ingin tahu nih siapa nih yang uh, lebih baik ya, atau yang terbaik ya antara Lionel Messi dan Mohamed Salah. Dua-duanya sebenarnya sama-sama pemain hebat ya, dan mereka sama-sama memiliki kelebihan dan tentu saja masing-masing juga ada kekurangannya juga. Nah, di video ini saya akan berusaha seobjektif mungkin menampilkan fakta-fakta dan data-data serta informasi yang bisa menambah wawasan kita ya. Jadi kita bisa tahu kelebihannya Messi apa, kelebihannya Salah apa, nanti juga kekurangannya Messi apa, kekurangan Salah apa gitu. Jadi kita bisa membandingkan mana yang di antara mereka yang memang memiliki kualitas yang terbaik ya gitu. Oke, kita akan mulai dari Mohamed Salah ya itu. Oke, kalau ya Mohamed Salah memang berasal dari Mesir, Afrika, sementara kalau Messi berasal dari Argentina, Amerika Latin ya. Nah, kalau kita uh, breakdown, kita buka kembali. Jadi perjalanan mereka memang berbeda ya. Jadi Messi itu memang bocah ajaib ya, bisa dibilang salah satu pesepak bola mungkin kemunculannya mungkin berapa puluh tahun sekali mungkin bahwa ada pemain seperti Messi ya. Itu. Nah, Messi itu sejak kecil memang diketahui memiliki bakat yang luar biasa, makanya tidak heran Barcelona kemudian berani merekrutnya sebagai pemain di usia yang cukup sangat muda dan membawanya ke Spanyol dari Argentina dan dididik di akademinya Barcelona, dan ternyata keputusan Barcelona tersebut tepat ya, mungkin salah satu keputusan terbaik yang pernah dibuat oleh klub Barcelona ya. Nah, Messi itu memang kalau dari fisik memang agak kecil ya kalau teman perhatikan, tidak terlalu tinggi gimana, tapi agak agak pendek lah Messi itu. Tapi meskipun demikian banyak sekali pencapaian yang sudah dicapai oleh Messi dengan apa, kondisi badan yang postur tubuhnya yang tidak terlalu tinggi tersebut. Nah, sementara kalau Salah itu sebenarnya perjalanan itu lebih berliku ya Salah ya. Jadi Salah itu memulai perjalanan karirnya itu dari Mesir, kemudian pindah ke Swiss bersama klub Basel ya. Lalu setelah itu Chelsea merekrutnya. Nah, lucunya pada saat dia di Chelsea tidak semua orang kenal dia ya. Maksudnya orang lebih kenal dia sebagai pemain di Liverpool ketimbang pemain di Chelsea. Itu. Dan tadinya banyak yang mengira kalau awalnya ya si si Salah itu bakal menjadi top dan terkenal di Chelsea, tapi ternyata enggak, dia malah kesulitan untuk mendapatkan menit bermain ya, lebih banyak di bangku cadangan, bahkan beberapa kali malah tidak muncul di line up pemain ya. Nah, lalu Salah kemudian pindah ke Italia ya, Serie A, bermain dengan Fiorentina, lalu kemudian pindah lagi ke AS Roma, dan dari AS Roma tersebut dia lalu diikut oleh Liverpool, dan disitulah dimulai orang mulai memberikan perhatian terhadap sosok Salah ya kan.
Kalau dulunya dia dianggap gagal, nah sama di Liverpool ini dia bisa menunjukkan bahwa dia adalah salah satu pemain yang bisa disegani oleh lawan ya, terutama oleh barisan pertahanan, dan bahkan dia dianggap sebagai salah satu pemain eh, penyerang atau striker yang cukup ditakuti di Liga Inggris ya, karena penampilannya yang cukup konsisten dan impresif. Lalu kita akan membahas, selanjutnya kita membahas mengenai adu kemampuan keduanya. Nah, jadi siapa yang paling hebat di atas lapangan? Apakah Lionel Messi atau Mohamed Salah? Kan? Nah, kalau Messi itu memang kalau bawa bola itu memang beda ya. Jadi bola itu seolah-olah itu menempel terus, jadi kayak ada lemnya gitu. Terus dia bisa memanfaatkan ruang kosong sekecil apapun untuk melakukan serangan Messi itu. Jadi kalau satu lawan bisa lewat, dua lawan lewat, tiga pemain mengepung tetap aja bisa lewat. Mungkin karena badannya kecil itu ya, posturnya kecil, jadi lincah tuh Messi itu. Bahkan banyak pemain-pemain back-back kelas dunia yang menganggap bahwa menghadapi Messi adalah mimpi buruk ya. Jadi apa? Susah menghadapi Messi itu. Nah, lalu bagaimana dengan Salah? Nah, Salah juga dikenal memiliki dribble yang luar biasa ya. Uh, dia juga cepat, agresif, dan sulit dihentikan ketika mulai menusuk, terutama dari sektor sisi kanan. Tapi jika dibandingkan secara keseluruhan, kemampuan menggiring bola Messi tentu masih berada di level yang berbeda ya. Jadi kalau ditanya, kalau dari segi apa namanya, dari segi adu kemampuan, kayaknya sih kemampuan 8 kayak Messi mungkin yang unggul dibandingkan oleh Salah gitu. Poin pertama untuk Messi. Oke, sekarang dari sisi mesin gol. Ya, jadi keduanya sama-sama ini dikenal sebagai pencetak gol yang cukup impresif ya, cukup banyak mencetak gol ya. Kalau Salah terkenal dengan gerakan khasnya, jadi menerima bola dari sisi kanan, masuk ke dalam, lalu lepaskan tembakan kaki kiri ke tiang jauh. Gerakannya cukup sederhana tapi tetap sulit untuk dihentikan. Itulah Salah. Nah, sementara kalau Messi, wah itu tidak ada batasannya, bisa tendangan bebas, bisa chip, bisa one on one, tembakan jarak jauh, gol kaki kanan, gol kaki kiri, sundulan, penalti juga. Pokoknya kalau Messi berarti dari mana saja bisa nyetak gol, karena dia memang pemain yang luar biasa ya, harus diakui itu. Dan bahkan dari sudut kecil yang hampir mustahil sekalipun, kadang Messi masih berhasil mencetak gol gitu. Jadi variasi penyelesaian akhirnya membuat lawannya benar-benar kesulitan menebak pergerakan dari Messi itu sendiri gitu teman-teman. Ya, jadi kalau kok soal kualitas finishing dalam mencetak gol, sepertinya Messi masih sedikit lebih unggul dibandingkan Salah. Oke, lalu kalau kita tanya siapakah di antara Messi atau Salah yang lebih membuat timnya berpeluang menang? Nah, ini yang sering dilupakan, karena sepak bola bukan hanya mencetak gol ya, walaupun untuk menang tentu saja dibutuhkan gol ya, tapi sepak bola juga ada tentang menciptakan peluang, ya kan? Nah, kalau bicara mencetak peluang, disinilah Messi benar-benar bisa dibilang spesial. Dia bukan hanya striker, bukan hanya winger, bukan hanya playmaker, tapi dia bisa menjadi semuanya sekaligus. Jadi Messi bisa turun ke tengah ambil bola, bisa ngatur tempo, bisa memberikan umpan matang, lalu beberapa detik kemudian justru menjadi pencetak gol. Itulah Messi. Nah, itulah mengapa alasan jumlah Messi, assist yang dibuat oleh Messi itu cukup banyak sepanjang harinya ya. Nah, kalau Salah memang lebih banyak fokus sebagai ujung tombak atau striker. Dia juga rajin memberikan assist, tapi peran utamanya tetap sebagai finisher atau penyelesai serangan. Nah, kalau membahas kreativitas ya sekali lagi Messi memang unggul cukup jauh gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan pencapaian keduanya dalam karir sepak bola profesional mereka? Nah, kalau Muhammad Salah itu punya pencapaian yang cukup luar biasa ya. Jadi dia pernah menangkan Liga Champions pernah, Premier League pernah, Piala FA pernah, Piala Liga Inggris pernah, top skor Premier League beberapa kali, legenda Liverpool sudah pasti. Nah, kalau Messi
Messi kalau dipikir nih luar biasa. Messi dia udah pernah juara Piala Dunia, juara Copa America, 4 kali Liga Champions Eropa, terus Olimpiade juga. Waduh, terus ada 8 Ballon d'Or. Nah ini harus diakui nih prestasi yang agak yang spesial hanya dimiliki oleh Messi mungkin ya. Serta puluhan penghargaan individu lainnya. Jadi saking banyaknya itu mungkin kalau dijabarkan ya, mungkin pencapaian Messi itu mungkin bisa berapa menit ya diterangkan di video gitu ya, hanya untuk pencapaian dan trofi yang pernah dimenangkannya itu. Jadi kalau memang kita berbicara tentang trofi baik itu individu maupun tim, bisa dibilang Messi termasuk salah satu pemain yang pencapaiannya dan prestasinya sudah sangat luar biasa. Gitu. Maka tidak ada bersaing ketat dengan Cristiano Ronaldo. Gitu. Bahkan jika sekalipun di Piala Dunia 2026 Cristiano Ronaldo berhasil berhasil menjadi juara dunia bersama Portugal, tapi Cristiano Ronaldo belum pernah juara Olimpiade. Jadi ya memang harus diakuin sih, memang Messi memang luar biasa ya. Suka tidak suka kita harus mengakui bahwa pemain ini amat spesial dan suka tidak suka dia adalah bagian dari sejarah sepak bola modern. Gitu. Dan kita patut bersyukur kita diberikan kesempatan menjadi saksi pernah menyaksikan Messi bermain ya. Jadi ibaratnya kayak dulu kalau kita kecil kita selalu diceritakan, oh dulu Pele itu hebat, Johan Cruyff itu hebat, Franz Beckenbauer itu hebat mainnya gini gini gini. Kita kan main bayangkan, oh mainnya kayak gitu. Nah tapi sekarang kita bisa melihat penampilan dari di TV ya tentunya ya, penampilan dari Lionel Messi ataupun Cristiano Ronaldo itu bisa melihat langsung, itu merupakan sesuatu yang mesti kita syukuri ya, karena kita bisa bercerita ke anak cucu kita bahwa memang ada suatu masa di mana sepak bola itu pernah pernah hidup, pernah diisi oleh pemain hebat seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Mbappe kan, semuanya kadang kalau kita perhatikan wah kita sangat butuh diberikan kesempatan bisa menyaksikan aksi-aksi mereka ya, karena sebentar lagi mereka tentu kemungkinan pensiun gitu, terutama Lionel Messi dan Ronaldo ya, ada kemungkinan mereka bakal pensiun setelah Piala Dunia 2026. Nah, kalau dari pengaruh mereka di dunia sepak bola, kita kembali lagi ya ke video ini. Kalau Mohamed Salah tentu saja mengubah cara pandang dunia terhadap pemain Afrika ya. Jadi dia juga menjadi inspirasi bagi banyak jutaan anak muda, terutama dari benua Afrika, baik itu dari Mesir maupun negara-negara lainnya, bahwa uh, semua orang itu berkesempatan dan bisa sukses apabila tekun berlatih dan berusaha dengan keras itu. Dan bersama dengan klubnya Liverpool, bahkan si Salah ini juga menjadi simbol kebangkitan klub tersebut ya. Setelah beberapa dekade sempat terpuruk, Liverpool akhirnya di bawah bersama dengan Salah, Liverpool uh, meraih sejumlah prestasi gitu. Sementara kalau Messi memang pengaruhnya tuh hampir terasa di seluruh dunia ya. Semua orang pasti mengenal Messi. Kalau nggak Messi, Ronaldo. Tapi kayaknya orang lebih mengenal Messi ya. Kayak lebih ibaratnya dia kayak David Beckham di tahun 2000-an ya. Oh, pada semua kenal David Beckham gitu. Dan uh, banyak pemain muda tumbuh dan terinspirasi dan cara bermainnya Messi, sehingga mereka ingin jadi pemain bola kan, oh pengen pemain bola kayak Messi gitu. Dan banyak pula pelatih sepak bola di seluruh dunia menjadikan permainan Messi tersebut sebagai bahan pelajaran serta bahan analisa gitu. Jadi sebagaimana tekniknya Messi lakukan ini, bagaimana golnya Messi seperti ini seperti apa. Jadi mereka banyak menjadikan analisis agar menjadi pembelajaran ya. Jadi memang Messi mau memberikan inspirasi kepada banyak orang terutama di dunia sepak bola ya. Dan selama lebih dari 1 dekade ini memang banyak sekali perdebatan apakah Messi pemain terbaik sepanjang masa, apakah ada lebih hebat dibanding Ronaldo, dibanding Maradona. Itu perdebatan itu selalu ada. Dan sebenarnya itu menunjukkan betapa besar pengaruhnya ya yang ia miliki ya gitu. Dan memang tidak mudah
untuk berada di level seperti Messi seperti saat ini. Jadi memang mungkin dalam 10 tahun ke depan mungkin bisa jadi muncul pemain seperti Messi, tapi yang sama dengan Messi tentu saja tidak mungkin ya. Gitu, karena hanya ada satu Messi di dunia. Gitu. Nah, setelah kita rangkum, nah ini rangkuman dari apa yang telah disampaikan tadi ya, untuk mengetahui siapa kira-kira pemenang yang terbaik antara Lionel Messi dan Mohamed Salah. Jadi kalau dari segi kecepatan, kayak Muhammad Salah ya kan. Kalau kekuatan fisik, Muhammad Salah juga lebih lebih tough kayaknya ya. Kalau dribble, Messi dong pasti kan. Kalau passing, Messi juga. Visi bermain, Messi juga. Kalau kreativitas, Messi. Finishing, Messi juga. Dari segi prestasi dan pencapaian, Messi juga. Pengaruh dalam sejarah sepak bola, Messi juga. Udah berapa tuh Messi tadi? Nah, berarti kesimpulannya adalah Muhammad Saleh adalah salah satu pemain terbaik di generasinya saat ini. Harus diakuin itu. One of the best ya, Muhammad Saleh. Bahkan dia bisa dibilang sebagai salah satu pemain sayap terbaik yang pernah bermain di Premier League atau Liga Inggris sepanjang sejarah ya. Dan itu sebuah pencapaian yang tidak mudah dan patut kita apresiasi bersama. Tetapi Lionel Messi tentu berada dalam level kategori yang berbeda ya. Jadi eh, Messi itu tidak bersaing dengan pemain terbaik di masanya. Dia juga masuk dalam perdebatan sebagai pemain terbaik sepanjang sejarah sepak bola. Dan perbandingannya itu sangat luar biasa. Messi itu saya dibandingkan dengan uh, Maradona, Cristiano Ronaldo, bahkan dibandingkan dengan Pele ya kan. Karena memang suka tidak suka memang Messi itu skillnya memang luar biasa ya, Messi ya. Skill, kemampuan tekniknya luar biasa, dan jarang ada pemain seperti Messi saat ini gitu. Dan itulah yang membuat perbandingan ini akhirnya mengangkat pada satu nama, yaitu Lionel Messi gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang terbaik ya. Maksudnya siapa yang terbaik antara Messi dan uh, Mohamed Salah ya. Sebenarnya keduanya sama-sama baik, sama-sama pemain yang hebat ya. Tapi Messi punya keunggulan lebih, dan intinya sih Messi itu istimewa itu gitu. Jadi uh, Salah itu ada pemain yang hebat dan memiliki skill yang luar biasa. Salah itu saya juga suka kayak pemain yang Salah juga, tapi Messi memang istimewa. Jawabannya itu karena Messi memang istimewa. Jadi susah dibanding-bandingkan ya, jadi ya gitu. Ya itulah tadi perbandingan antara atau siapa yang kira-kira menurut ini lebih baik di antara Lionel Messi dan Muhammad Salah ya. Dan jawabannya adalah kecenderungannya lebih kepada Messi ya. Itu teman-teman. Oke, itu video dari saya. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan memberikan inspirasi dan wawasan sepak bola kepada teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan. Semoga teman-teman sehat dan sukses selalu, dimudahkan segala urusannya, dan tetap semangat mendukung timnya di Piala Dunia 2026. Kalau tim saya udah pulang, tim saya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.